wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Purwosikin, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 4 Wajan, Kecamatan Pakesaji, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bu Nurul Aida Fitriani atau sering dipanggil dengan Bu Ida. Beliau guru kelas di SDN 4 Wajan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Suki. Bagaimana kabarnya, Bu Ida? Alhamdulillah baik, walaupun hari ini cuacanya sangat panas menyala, Pak. Alhamdulillah ya Bu Ida, kemarin sempat sakit 1 minggu. Bu Ida, hari ini Selasa 29 Oktober 2024 kita adakan percakapan atau ngobrol-ngobrol pra observasi ya Bu Ida. Sebelum nanti saya amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu Ida lakukan dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi atau observasi di kelas. Baik, Pak. Adapun tujuan dilakukan supervisi atau observasi adalah mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu Ida lakukan dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu Ida melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran kepada anak yang lebih baik dan terbaik. Ada beberapa pertanyaan Bu yang saya sampaikan ke Bu Ida berkaitan dengan tujuan Bu, kira-kira pembelajaran yang ingin Ibu capai. Ya, Pak, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya pilih, tuliskan di sini ada 3, Pak. 1, peserta didik mampu menguraikan hasil telaah terhadap struktur teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang diacu atau dipergunakan dengan cermat. Yang kedua, peserta didik mampu menelaah prinsip penggunaan kata, kalimat, paragraf pada teks hasil laporan observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca atau dipergunakan dengan cermat. Kemudian yang ketiga, peserta didik menulis rangkuman teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah penggunaan kata, kalimat, tanda baca, ejaan dengan tepat. Begitu, Pak. Baik, Bu Ida. Ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin nanti Ibu capai? Baik, untuk area pengembangan saya menggunakan 2, yaitu 1, pengetahuan, yaitu siswa menguraikan hasil telaah terhadap struktur teks laporan hasil observasi. Kemudian yang kedua, keterampilan, yaitu rangkuman menuliskan kata atau kalimat yang ada pada teks laporan hasil observasi. Seperti itu, Pak. Baik, area pengembangan yang ingin dicapai adalah bagian aspek dan keterampilan pada siswa ya Bu Ida. Nah, saya ingin mendengar Ibu bagaimana rancangan pembelajaran dan ingin Ibu terapkan dalam kelas dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya. Baik, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional begitu. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Baik. Untuk model saya menggunakan model pembelajaran masalah atau problem based learning atau PBL. Metodenya saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Baik, jadi rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, juga dengan metode diskusi kelompok, penugasan, dan juga tanya jawab. Seperti
Ya Pak Sugi. Bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas? Untuk media pembelajaran, saya akan menggunakan beragam contoh teks laporan hasil observasi, kemudian LKPD atau lembar kerja peserta didik, kemudian salin di PowerPoint, ya, dan juga laptop juga tentunya. Nah, kira-kira kapan Ibu melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, kelas berapa, dan juga di jam keberapa? Nah, kebetulan saya ada jadwal di hari Jumat, kelas 2, jam ketiga sampai dengan selesai. Nah, besok berarti di kelas di hari Jumat kelas 2 di jam ketiga sampai dengan selesai saya akan datang di kelas ya Bu. Saya akan melakukan supervisi di kelas, saya akan melihat dan mendengar, mencatat hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu. Baik Pak. Nanti setelah saya melakukan kegiatan observasi pembelajaran di dalam kelas, kita akan adakan pasca observasi yang nantinya akan didampingi oleh seperti biasa PP saya di angkatan 10 CDP yaitu Pak Makrus SSM. Baik Pak. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu hasilkan dari obrolan percakapan bincang-bincang kita hari ini? Saya mendapatkan gambaran media. Saya mendapatkan gambaran media apa yang saya gunakan nanti. Kemudian media apa yang saya gunakan nanti itu sudah saya persiapkan dari sekarang. Saya memiliki gambaran dari percakapan yang kita lakukan hari ini. Terima kasih Bunda atas waktunya, menyempatkan waktu tadi ngajar sebentar, bersedia berbincang-bincang kita dengan saya percakapan praobservasi sampai bertemu di kegiatan observasi di hari Jumat 1 November 2024 ya Bunda. Demikian percakapan kita hari ini, sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa akan dipimpin oleh Mas Eka. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Tadi malam sudah belajar apa belum? Oh, ada yang belum. Tadi malam belajar apa? Kita mengecek kehadiran masing-masing dulu ya. Kita absen dulu. Nomor 1 Bilkis. Nomor 2 Eka. Brenda. 5. Terus apa itu? Eva. Adam. Jafra. Sofyan. Dani. Satria. Arun. Arkan.
nilai tempat. Anak-anak menyanyikan lagu nilai. Ayo semua kita renang bersama. Bersatu adapur. Tanah jatuh sama ini, apakah kalian tahu pengalaman Tuhan? Tuhan ada di antaranya tahu. Sekarang sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mari kita menyanyi terlebih dahulu dengan menyanyi gundul-gundul pacul. Mari bersama-sama ya. Anak-anak mohon berdiri. Yo, nyanyi gundul pacul. Sedikit. Sekali lagi. Sekarang duduk kembali. Nah, anak-anak cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Nah, ya, hari ini bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah anak-anak senang? Pembelajaran hari ini apakah sangat menyenangkan? Jika mana yang menyenangkan? Pembelajaran apa tadi? Menempel apa tadi? Menempelkan. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Marilah kita tutup dengan bacaan, dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Mas Eka. Yang keras.
salam guru penggerak, bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya Purwosikin atau Pak Sikin dari SDN 4 Lajan, Kecamatan Padas Aji, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Saya masih ditemani oleh Ibu Nurul Aida Fitriani, SPP, selaku Koji Guru Kelas SDN 4 Lajan yang saya observasi supervisi di hari Jumat 1 November 2024, dan saya ditemani oleh Pak Matros selaku PP pada Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Matros dan Bu Ida. Baik, dalam pasca observasi kali ini saya akan memberikan pertanyaan ke Ibu Aida terkait dengan jalannya proses supervisi observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu Aida dengan jalannya supervisi observasi yang berlangsung Ibu kemarin hari Jumat? Karena belum terbiasa, saya merasa grogi, Pak. Tapi ya alhamdulillah berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya Bu, berjalan dengan baik. Bisa diceritakan Bu area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Kalau tahapan tentunya saya membuat perangkat pembelajaran, kemudian untuk area pengembangan, area pengetahuan, dan juga keterampilan. Untuk pengetahuan, siswa menguraikan hasil telaah terhadap struktur teks hasil observasi, sedangkan keterampilannya yaitu menulis rangkuman, menuliskan kata, kalimat yang ada pada teks laporan observasi. Begitu Pak Sikin. Baik, area pengembangan berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan. Nah, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Menurut saya sudah berjalan dengan baik, tapi masih ada kekurangan. Baik, sudah dilakukan dengan baik dan berjalan dengan baik sesuai, yaitu masih ada kekurangan. Menurut Ibu, kekurangan kendala apa yang Ibu hadapi pada saat pembelajaran kemarin di kelas Bu? Kekurangan atau kendala yang sering saya terjadi tentunya juga dialami guru yang lain. Masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan belajar tersebut. Artinya siswa tersebut kurang aktif. Baik, jadi ada beberapa siswa yang tidak terlibat atau kurang aktif gitu ya Bu, dalam kelompok. Mungkin hanya mengandalkan teman seperti itu, ada beberapa anak ya Bu ya. Mengapa kira-kira hal itu bisa terjadi? Bu, mengapa mereka kurang aktif, tidak mau terlibat dalam pembelajaran atau diskusi tersebut? Mungkin dalam pembagian kelompok dengan jumlah yang terlalu banyak. Saya juga akan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat anak. Misalnya saya bagi kelompok berdasarkan belajarnya antara lain kinestetik, visual, dan auditory, sehingga anak akan merasa lebih nyaman. Jadi saya sesuaikan dengan kenyamanan anak tersebut. Saya melakukan pertanyaan, anak tersebut akan menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di kelas hari sebelumnya. Baik, jadi itu rencana ke depan ya Bu. Pada saat nanti proses pembelajaran ke depan, Ibu nanti akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka dengan gaya belajar masing-masing. Tadi ada 3, yaitu visual, auditori, dan kinestetik, seperti itu ya Bu. Mudah-mudahan nanti yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan pembelajaran lebih baik lagi dibandingkan yang kemarin ya Bu. Saya tunggu nih nanti obrolan, cerita-ceritanya, bincang-bincangnya apakah bisa terrealisasi atau tidak. Kira-kira Bu, kapan melakukan perubahan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Waktu tepatnya belum saya tentukan Pak, tapi insya Allah saya lakukan secepatnya Pak.
mungkin nanti di minggu-minggu berikutnya ya Bu, karena ini nanti minggu berikutnya ada ANBK, anak untuk belajar di rumah. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan yang Ibu rencanakan secepatnya terrealisasikan, teraplikasikan di kelas nanti. Baik, waktu selanjutnya saya berikan kepada Pak Markus untuk memberikan umpan balik tanggapan terkait dengan kegiatan percakapan pasca observasi supervisi yang mungkin di dalam kelas yang dilakukan oleh Bu Aida. Monggo. Baik, terima kasih Pak Purwosudin. Selamat pagi Bu Aida. Secara umum Bu Aida dan Pak Purwosudin dalam percakapan dengan prinsip coaching ini secara umum sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam coaching, yaitu ada 3 prinsip: ada kemitraan, ada proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Untuk yang di bagian awal, Pak Purwo sudah tidak menggurui Bu Aida dalam hal menyampaikan pendapat dan sebagainya, dan juga dalam mencari permasalahan dan juga solusinya. Mungkin yang perlu ditambahkan Pak Purwosudin dalam prinsip kemitraan yang pertama itu, meskipun tadi di bagian awal Pak Purwo sudah menyampaikan tujuan dari pembicaraan ini, mungkin itu sudah dilakukan sebelum pasal ini dengan yang membacakan, tapi sebaiknya nanti ketika ada proses coaching seperti ini biarkan Bu Aida yang menyampaikan tujuan dari coaching. Itu yang pertama. Untuk yang proses kreatif semua sudah berjalan dengan baik, yaitu percakapan dilaksanakan dengan 2 arah, dan juga Pak Purwosudin juga sudah mendengarkan dengan antusias dan mengulang pernyataan dari Bu Aida, kemudian melanjutkan dengan pertanyaan yang sifatnya menggali lebih dalam dari pernyataan dari Bu Aida. Itu sudah sangat bagus sekali. Dan untuk prinsip yang ketiga, yaitu memaksimalkan potensi, juga sudah menghasilkan tindak lanjut yang konkret dari Bu Aida selaku coachingnya. Kemudian tindak lanjutnya juga sudah disampaikan nanti kira-kira waktunya berapa lama, kapan dilaksanakan. Hanya saja di bagian akhir ini juga perlu masukan dari saya, yaitu di bagian akhir sebaiknya Bu Aida menyampaikan hasil kesimpulannya tadi. Itu kelihatannya tadi belum disampaikan, yang menyampaikan Pak Purwosudin. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan dalam proses coaching ini, tetapi secara umum sudah sangat baik sekali, hanya perlu ditambahin sedikit-sedikit saja Pak Purwosudin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih atas umpan baliknya, tambahannya, tanggapannya terkait kegiatan pasca observasi. Rangkaian-rangkaian sudah selesai dengan baik, mulai dari pra-observasi supervisi, observasi, dan juga pasca observasi di hari Sabtu ini 2 November 2024. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bu Aida sebagai rekan sejawat saya yang sudah saya hormati, dan juga terima kasih kepada Pak Markus selaku PP. Saya akhiri, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.